Ya, baik, kita mulai ya pembahasan kita hari ini, yaitu terkait dengan akuntansi untuk aset ya. Di mana kita tahu bahwa aset itu ada namanya aset lancar, kemudian ada aset tetap dan aset lainnya. Jadi kalau teman-teman lihat di neraca itu ya, di neraca sebelah kiri, itu aset itu dibedakan menjadi 3 kelompok besar ya. Ada aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya, gitu ya. Kita akan mulai pembahasan kita. Yang pertama nanti kita akan bahas dulu terkait dengan aset lancar ya. Aset lancar itu apa saja? Di sini kita akan bahas ada kas ya, kas, piutang, persediaan gitu ya. Nanti beberapa kita stressingnya mungkin nanti terkait dengan mungkin persediaan gitu ya, atau piutang gitu ya. Terus kemudian untuk aset tetap ya, nanti kita akan bahas ya aset tetap ya. Di situ kan ada aset tetap itu bisa berupa tanah, bisa berupa peralatan dan mesin, bisa gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan gitu ya. Kemudian untuk aset lainnya ya, aset lainnya nanti kita fokus ke aset tak berwujud ya. Nanti kita fokus ke aset tak berwujud saja. Nah, yang menjadi acuan pembahasan kita yang pertama dan utama adalah PP 71 tahun 2010 ya. Di sini nanti saya fokus membahas terkait dengan persediaan ya, PSAP nomor 5 itu ada persediaan itu, kemudian ada aset tetap. Juga nanti kita bahas kita lihat kodifikasinya ya. Kodifikasi di Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan ya, itu kalau aset itu kan kodenya 1, 2 kewajiban gitu ya. Ya paling nggak kita mengenal itu dulu lah gitu. Terus kemudian berikutnya kita akan bahas juga sedikit, kita buka nanti terkait dengan piutang ya, piutang akrual gitu ya, piutang akrual. Nanti mungkin ini ke waktu pembahasan dengan pendapatan kemarin sudah sempat kita singgung sedikit ya. Mungkin kita akan terkait dengan piutang itu terkait dengan penyisihan ya. Penyisihan nanti akan seperti apa nanti coba kita cek ya. Kemudian di Bultek nomor 15 itu juga dibahas terkait dengan aset tetap akrual. Kemudian nanti ada aset tak berwujud ya. Ada aset tak berwujud di Bultek nomor 17 sama Bultek nomor 18 terkait dengan penyusutan. Nah, apakah beda penyusutan yang ada di pemerintahan dengan di komersial ya? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, kita bahas terkait dengan aset lancar ya. Dalam hal ini kita bicara piutang dan persediaan, tapi kita coba bahas ke persediaan dulu ya. Nah, apa itu persediaan? Di sini ada beberapa kata kunci ya, ada 4 kata kunci nih ya. Yang pertama apa? Kata kunci yang pertama adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, gitu ya. Jadi bentuknya itu barang atau perlengkapan itu persediaan itu ya. Yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Ya. Jadi dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah gitu ya. Kemudian bisa juga dijual ya, dia jadi dibeli oleh pemerintah untuk dijual, bisa itu. Kemudian yang terakhir dibeli untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, itu persediaan. Jadi ada 4 kata kunci yang perlu kita ingat ya. Barang atau perlengkapan gitu ya, kata kunci yang pertama. Dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional, kata kunci yang kedua. Kemudian dimaksudkan untuk dijual, kata kunci yang ketiga, atau ya, dan atau diserahkan ke masyarakat ya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi ada 4 kata kunci. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan acuan untuk mendefinisikan terkait dengan persediaan. Kemudian kita bicara jenis-jenis persediaan. Nah, jenis-jenis persediaan itu bahwa persediaan itu bisa berupa itu tadi ya, barang atau perlengkapan ya, kalau di komersial itu kan supplies ya, dalam rangka untuk kegiatan operasional pemerintah gitu ya, barang atau perlengkapan yang akan digunakan untuk proses produksi gitu ya. Jadi kalau misalkan di Kementerian Pekerjaan Umum, nah itu mungkin banyak ya terkait dengan bahan atau perlengkapan yang akan digunakan untuk proses misalkan membangun jalan, jembatan, gitu ya, rumah untuk diserahkan ke masyarakat. Ya waktu bencana tsunami dulu kan pemerintah membuatkan rumah untuk masyarakat, misalkan seperti itu. Nah, kemudian juga barang dalam proses produksi.
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, ya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis persediaan yang kita harus tahu gitu ya, karena nanti ketika kita mencatat persediaan itu, kalau kita tahu jenis-jenisnya, kita bisa membayangkan ya bahwa ada transaksi seperti ini, gitu ya. Ada transaksi kita membeli ATK misalkan dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, misalkan seperti itu, ya. Terus kemudian yang terakhir ini selain untuk produksi ya diserahkan ke masyarakat, ini juga mungkin ada yang dijual atau diserahkan ke masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Ini yang menjadi kata-kata yang penting nih ya dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, kemudian kalau kita mau lihat detail ya di kodifikasi ya, kodifikasi terkait dengan akun persediaan, itu ada yang namanya barang konsumsi. Barang konsumsi itu barang pakai habis ya. Kemudian ada misalkan ATK itu barang konsumsi. Amunisi ya, kemudian ada bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai, leges ya. Bahan baku, barang setengah jadi. Nah, tanah atau bangunan untuk dijual atau serahkan ke masyarakat. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat jenis-jenisnya sebenarnya ya ada sedikit perbedaan dengan komersial ya. Komersial tidak mengenal namanya amunisi gitu ya, pita cukai gitu ya. Jadi memang kalau di komersial nggak akan mungkin ada transaksi terkait dengan itu kan. Kalau di pemerintahan ya dengan kita mengetahui jenis-jenisnya, oh nanti kemungkinan akan ada ya di pemerintah itu ada transaksi terkait dengan persediaan ini, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan yang terakhir nih hewan dan tanaman ini misalkan kayak di Kementerian Pertanian, misalkan seperti itu ya, itu ada hewan atau tanaman yang nantinya akan diserahkan ke masyarakat, misalkan begitu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kita memahami jenis-jenis, ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jadi kalau kita bicara akuntansi itu kan ada 5 atribut kan, definisi, ya, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan ya, termasuk klasifikasi ya, definisi dan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan. Nah, sekarang kita bicara pengakuan. Kapan persediaan itu diakui, gitu ya? Pada saat kapan, gitu ya? Jadi persediaan itu diakui seperti pengakuan pada saat kita nanti kita bicara aset tetap ya. Ini kita secara umum ya, aset itu sebenarnya pada saat potensi manfaat ekonomi. Jadi kalau dulu kita belajar komersial itu kan ada istilah probable future economic benefit, ya kan? Probable, jadi sangat mungkin, hampir pasti gitu ya. Future economic benefit, jadi kita akan pada masa yang akan datang itu kita akan dapat benefit gitu, ya kan, akan dapat manfaat ekonomi, ya kan, yang diperoleh oleh pemerintah, gitu ya. Terus kemudian nilainya dapat diukur secara andal, gitu ya. Nah, pengertian andal ini kalian sudah sangat paham ya, ketika belajar di kerangka konseptual kemarin ya, di awal pembahasan akuntansi pemerintah, atau waktu belajar intermediate sekarang ya, ini kan sedang belajar intermediate accounting kan, pasti di awal diajarkan terkait dengan kerangka konseptual akuntansi. Jadi saya ulangi lagi, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi pada masa yang akan datang itu diperoleh oleh pemerintah dan nilainya dapat diukur secara handal. Ya, yang kedua, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Gitu ya. Makanya ketika kita membeli barang ya, barang dan jasa ya, terutama barang ya atau perlengkapan, itu ketika serah terima kita sudah boleh mengakui sebagai persediaan. Gitu ya. Jadi ketika kita sudah menerima ya dengan berita acara serah terima, maka kita sudah boleh mengakui sebagai persediaan. Walaupun kita belum mengeluarkan kas, gitu ya. Berarti pada utang berarti ya, seperti itu. Kali ini persis dengan komersial ya. Nah, pengukuran sebesar berapa? Nah, kalau kita belinya kita dengan pembelian, maka sebesar cost tentu saja ya, atau istilahnya harga perolehan atau biaya perolehan kalau bahasanya di standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi sebesar harga perolehan atau biaya perolehan. Harga perolehan atau biaya perolehan itu apa? Yaitu purchase price plus
related cost dalam tanda kurung normal gitu. Jadi harga beli plus biaya-biaya lain yang terkait ya, yang terkait tapi normal. Gitu ya. Tapi normal gitu. Jadi biayanya harus normal ya. Jadi contohnya apa biaya normal itu? Ongkos transport itu normal. Jadi selain harga beli, kita perlu kan biaya transportasi itu normal. Kemudian persediaan juga diukur ya sebesar harga pokok produksi. Ya, kalau di komersial itu kalian mengenal namanya cost of good manufacture atau COGM kan ya, waktu belajar kemarin ya, pengantar akuntansi 2 ya, masih ingat tentu saja ya. Harga pokok produksi apabila diproduksi sendiri. Ya, materialsnya berapa, labor-nya berapa, overhead-nya berapa gitu kan. Konsepnya sama persis ya. Untuk menghitung harga pokok produksi. Kemudian dengan komersial ya. Kemudian yang ketiga adalah nilai wajar. Kalau kita tidak tahu berapa persediaan itu diperoleh. Misalkan contohnya kita dapat donasi, gitu ya. Kita dapat donasi berupa persediaan. Ya kita kalau bisa kita minta, dulu belinya berapa, buktinya mana ya, gitu. Supaya kita bisa mencatat, gitu ya. Tapi kadang kita hanya dikasih ya, gitu. Hanya dikasih saja ternyata tidak ada bukti yang bisa kita peroleh untuk bisa kita mengidentifikasi harganya berapa. Sehingga kalau seperti ini kita menilai persediaan kita dengan atau menyajikannya sebesar harga wajar atau nilai wajar, fair value, gitu ya. Kemudian sekarang metode pencatatan. Nah, kalau di komersial dulu kan kita mengenal ada perpetual dan periodik. Apakah di pemerintahan juga mengenal itu? Iya. Ya, sama persis. Jadi kita boleh mencatat persediaan itu menggunakan metode perpetual, bisa juga menggunakan metode periodik. Gitu ya. Ini amanah dari PP 71. Di state seperti itu. Ya. Sedangkan kalau kita bicara implementasi di pusat maupun di daerah, mungkin akan agak sedikit berbeda atau ada pilihan. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di paruh kedua ya terkait dengan implementasi di Pemda. Misalkan di Pemda itu mereka hanya menggunakan metode periodik kalau itu terkait dengan misalkan nilainya tidak signifikan atau tidak perlu kontrol yang besar. Tapi kalau perlu kontrol yang besar seperti persediaan obat-obatan itu kalau di Pemda itu menggunakan perpetual gitu. Jadi diatur detail gitu. Tapi kalau di PP 71 ini pilihan gitu ya. Mengenai implementasi nanti terserah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. Ya, jadi tapi kita mengenal di PP 1 membolehkan kita memakai metode perpetual atau periodik. Dan saya yakin kalian sudah sangat paham terkait dengan dua metode pencatatan ini. Ya, kalau perpetual kan kita langsung mendebit persediaan. Kalau periodik kita mendebit beban persediaan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan penilaian persediaan. Nah, persediaan itu dinilai sebesar apa? Gitu ya. Ya, sebesar apa? Ini ada metode penilaian ya. Metode FIFO dan rata-rata tertimbang. Berarti ini sama ya. Kalau di komersial kan juga sudah tidak memberlakukan LIFO kan ya. Jadi FIFO dan average nih sama berarti dengan di komersial ya. Jadi FIFO tentu saya sudah sangat yakin kalian sudah sangat paham gitu. Ini kan cost flow assumption kan. Asumsi arus biaya ya. Ini yang perlu saya ingatkan lagi. Jadi bukan arus fisik, bukan physical flow assumption, tetapi ini adalah cost flow assumption. Ya, jadi di sini FIFO first in first out. Jadi yang pertama kali dibeli ya harga perolehannya itu yang pertama kali harga perolehan itu dikeluarkan kalau itu terpakai. Misalnya gitu. Kalau di pemerintah kan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perpetual, berarti kan kita mencatat persediaan pada kas, gitu kan? Nah, kalau misalkan kita pakai, berarti kan beban persediaan pada persediaan. Gitu kan, ketika kita memakai persediaan itu. Nah, itu sebesar apa pemakaian itu? Ya, dalam hal ini misalkan contohnya pemakaian ya, bukan penjualan ya. Yaitu FIFO tetap. Atau bisa juga rata-rata tertimbang. Terus kemudian juga kita bisa menggunakan harga pembelian terakhir. Ya. Apabila, nah ini ada kata apabila nih. Ya. Apabila setiap unit persediaan nilainya
tidak material dan bermacam-macam jenis. Nah, kalau nilainya tidak material ya, tidak signifikan gitu ya, maka dan jumlah jenisnya itu banyak sekali, maka kita bisa menggunakan harga pembelian terakhir. Nah, ini maksudnya gimana Pak Andi? Misalkan kita beli 10 kali gitu ya, 10 kali, berapapun kuantitinya, gitu ya. Nah, tersisa misalkan 10 unit, ya udah 10 unit itu kita langsung kalikan aja dengan harga pembelian terakhir, gitu. Untuk kita sajikan angkanya di neraca. Itu nilai persediaan yang kita sajikan di neraca sebesar itu, gitu. Jadi kalau di pemerintahan begitu ya, asalkan nilainya tidak material, ya, dan karakteristiknya jumlahnya juga jenisnya banyak sekali, gitu ya. Tidak material, jenisnya banyak. Kita menggunakan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk seperti apa ya, persediaan yang memiliki nilai nominal, ya, pita cukai itu kan punya nominal tuh ya. Yang dimaksudkan untuk dijual dinilai dengan biaya perolehan terakhir, ya, biaya perolehan terakhir, itu, ya. Jadi ini mudah ini. Kemudian untuk persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Ini poin-poin penting yang ada di PP 71 yang saya tuliskan di sini, gitu ya. Jadi kalau kita, ini memang agak rumit ya, aset berupa hewan dan tanaman gitu ya. Ini kan kadang kita beli sepasang, ternyata akhir tahun ternyata anaknya 4 gitu kan. Nah terus penilaiannya gimana? Ya dinilai wajar gitu. Ya nggak bisa kita hanya pakai historical cost. Dulu cuma beli sepasang gitu ya, ya udah pakai biaya harga itu. Tapi kan sudah melahirkan 4 anak gitu. Misalkan kita beli sapi, kita beli kambing gitu kan, ya nggak? Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mati gimana? Ya sudah, berarti menjadi berkurang nilai wajarnya di akhir tahun, gitu kan? Seperti itu. Jadi mudah saja. Ya. Oke ya, kalau untuk persediaan sih sebenarnya tidak terlalu rumit ya, gitu. Untuk jurnalnya ya terutama. Nah, kemudian penyajiannya tentu saja untuk persediaan di neraca bagian atas ya, setelah piutang ya, itu ada persediaan, kas, piutang, persediaan, gitu ya. Jadi udah oke lah itu. Kemudian juga di di catatan laporan keuangan nanti kalian juga bisa lihat ya, catatan laporan keuangan. Ini kebetulan tidak saya tuliskan di slide ini. Itu nanti silakan dibaca di PP71 ya. Di situ terkait dengan persediaan itu pengungkapannya itu biasanya terkait dengan rincian persediaannya apa saja, metode yang digunakan untuk pencatatan dan penilaian, gitu ya. Antara lain itu ya yang perlu diingat. Gitu. Oke, itu terkait dengan persediaan ya. Nanti lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat di PP 71 ya. Di sini kan ada membahas terkait dengan akuntansi persediaan. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat di sini nih. Ini pengungkapan ada di sini semua. Tapi tidak saya tuliskan di sana. Ya. Jadi di sini misalkan tadi penilaian persediaan, rincian lebih lanjut itu rincian persediaan itu apa saja gitu ya. Sama ini ada jenis, jumlah, nilai persediaan, ya kondisinya rusak atau usang. Nah, itu ada di sini. Ya. Jadi nanti ada kondisinya seperti apa. Itu juga diungkapkan. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Jadi selain slide saya, kalian bisa lihat di sini. Kalian juga bisa lihat juga di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini juga bahan bacaan ya. Nanti apa-apa saja yang diungkapkan secara keseluruhan di tiap-tiap komponen laporan keuangan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan persediaan. Ya. Kemudian untuk kalian bisa juga lihat Bultec ya. Bultec ini terkait dengan kalau tadi kita bicara piutang ya. Piutang ini belum saya masukkan. Kalian bisa baca Bultec akuntansi piutang ya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah kalau di pemerintahan itu ya bahwa ketika surat ketetapan pajak ini kebetulan belum saya buatkan bookmarknya ya. Ketika surat ketetapan pajak atau retribusi misalkan ya, itu kita sudah boleh mengakui piutang pada pendapatan.
gitu ya. Nah, ini mungkin bahan bacaan saja ya terkait dengan itu ya. Kemudian terkait dengan yang ingin saya highlight adalah terkait dengan penyisian piutang. Ini ya, halaman 35 nih. 35 terkait dengan penyisian piutang. Penyisian piutang, ini penghapus bukuan. Nah, ini penyisian. Ya. Sebentar, ini Bultek nomor berapa nih? Sebentar. Sebentar. Bukan yang ini ya. Kita Bulteknya ada yang lebih baru. Jadi Bultek terkait dengan piutang. Nah, piutang akrual. Jangan Bultek nomor 6 ya, tapi Bultek nomor 16. Ya. Jangan Bultek nomor 6, tapi Bultek nomor 16. Karena tadi ada cadangan piutang. Ini cash toward accrual. Jadi harus hati-hati ketika membacanya. Ini bagus juga ya. Saya tiba-tiba kok buka Bultek nomor 6, padahal sudah tidak berlaku. Ya. Sebentar, ini coba kita buka terkait dengan penyisian piutang. Itu jurnalnya sangat mudah ya teman-teman ya. Ya, jurnalnya adalah beban penyisihan piutang pada penyisian piutang tak tertagih. Gitu. Ya. Dan nanti ada kalau di pusat itu nanti diatur gitu berapa besarnya penyisihan gitu. Di Pemda juga diatur berapa besarnya penyisihan. Nah, di sini ada coba kita lihat daftar isi ya. Ya, ini lebih baru ya teman-teman, nanti silahkan lihatnya yang ini saja. Penyisian ada di halaman 25 misalkan, 25. Betul nggak halamannya? Ini ganti rugi. Ini sudah saya buat belum ya? Oh, belum ya. Belum saya buat ya. Nanti ini lahan untuk teman-teman bisa membuat apa namanya? Bookmark ya. Ini bagus kalau bisa buat bookmark nih ya. Ya, ini penyisian piutang tertagih ya. Ya, bahwa piutang itu sama seperti komersial, jadi saya tidak terlalu khawatir ya dengan akuntansi piutang ya. Sama tetap kita menyajikan sebesar net realizable value ya. Di situ nanti ada penyisihan dan persentasenya. Ya. Ini ilustrasi ya. Ini ilustrasi. Jadi ini namanya pengumuran piutang. Jadi di Bultek ini dijelaskan ilustrasi. Ilustrasi itu contoh ya. Contoh. Ilustrasi tersebut merupakan contoh cara perhitungan ya. Jadi misalkan di sini lebih dari 2 tahun berarti 5% gitu ya. Persentase penyisian. Tapi nanti kalau kita bicara implementasi di pusat atau di Pemda, nanti kita bicara kualitas piutang ya. Nanti kita bicara kualitas piutang. Piutang itu ada lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi ada 4 kualitas piutang. Jadi kalau lancar dia 0,5%. 0,5% bukan 5%. Gitu ya. Kalau ini kan hanya contoh saja. 0,5%, kemudian 10%, kemudian 50%, diragukan 50% ya. Kurang lancar itu 10%, kemudian kalau macet dia 100%. Gitu. Besarnya penyisian. Untuk membuat jurnal ini, beban penyisian piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Ini benar ini. Jurnalnya benar nih. Ya, saya tadi ketika membuka file yang sebelumnya, ya, Bultek nomor 6 tadi. Jadi karena saya hanya melihat kata piutang saja ya, tidak melihat nomor Bulteknya, sehingga saya melihat oh kok cadangan piutang itu cash toward accrual, karena saya dulu juga mengajar ketika masih menggunakan PP cash toward accrual ya, standar akuntansi pemerintahan CTA ya kan gitu. Jadi sehingga saya tahu gitu. Nah, ini yang benarnya ini betul-betul accrual persis seperti komersial. Jadi saya nggak terlalu khawatir nih. Kalau kita bicara piutang itu kan sebenarnya satu hal yang menjadi titik tekan kita kan. Apa itu? Yaitu kalau kemungkinan tidak tertagih kan. Kalau pencatatan munculnya piutang, ya kan, kemudian pelunasan itu udah lewat lah. Artinya teman-teman kalau sudah lulus dari pengantar akuntansi 1 itu udah nggak ada masalah. Yang perlu kita stressing poinnya adalah apakah proses penyisian di pemerintah dan di komersial sama. Jawabannya adalah sama. Ya, cuma nanti di pemerintahan itu ada payung hukumnya, di mana nanti ada kualitas piutang itu ada 4. Tidak apa namanya lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya, 0,5%, 10%, 50%, dan 100%. Untuk hingga saat ini ya, hingga saat ini kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nanti di ujian keluar, ya pasti akan dikasih tahu persentasenya berapa. Gitu ya, seperti itu. Karena kita belum masuk ke implementasi di pusat maupun di daerah nih. Sehingga nanti kalaupun muncul di soal pasti akan dimunculkan berapa. Gitu ya.
Oke, seperti ini ya. Pengungkapannya ya rincian, terus kemudian kebijakan penilaian, pengakuan, pengukuran gitu ya, terus penjelasan yang lain. Gitu teman-teman. Terkait dengan piutang ya, Bultek nomor 16 ini saya cukupkan ini. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita berikutnya adalah terkait dengan aset tetap. Nah, terkait dengan aset tetap ini kita yang pertama kita bicara terkait dengan definisi. Aset tetap itu apa? Ini sama nih kayak tadi nih. Ada beberapa kata kunci. Ini ada 4 kata kunci. Yang pertama berwujud. Kemudian yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Ya, 1 tahun, Pak. Iya, 1 periode akuntansi, 1 tahun. Yang ketiga, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Itu namanya aset tetap. Kemudian yang keempat, dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi kalau pemerintah membangun gedung untuk dimanfaatkan, maka itu aset tetap pemerintah. Dan berwujud ya, bisa disentuh, dipegang, itu namanya berwujud. Oke? Nanti kalau yang tak berwujud nanti kita bahas di slide yang terakhir ya. Jadi ada 4 kata kunci ya, berwujud, masa manfaat, untuk digunakan atau dimanfaatkan. Oke? Sip. Nah, udah paham ya? Nah, sekarang kita bicara klasifikasi aset tetap. Kalau ada pertanyaan, ada berapa klasifikasi menurut PP 71? Ada 6 ya. Teman-teman bisa menyampaikan bahwa ada 6 klasifikasi dan ini tolong dihafal ya urutannya ya. Urutannya dihafal sehingga nanti ketika penyajian itu kita menyajikan sesuai dengan urutan penyajian ini supaya nanti comparable ya tiap tahun. Nah, yang pertama adalah tanah. Kemudian yang kedua adalah peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan. Kemudian yang keempat adalah jalan irigasi dan jaringan. Kemudian yang kelima adalah aset tetap lainnya. Oke. Kemudian konstruksi dalam pengerjaan. Oh ya, ini ada kata tetap ya. Jadi kan saya menyampaikan bahwa ada namanya aset lancar, aset tetap, dan ada aset lainnya. Jadi ini aset tetap lainnya ya, bukan aset lainnya. Oke. Ini yang harus difahami. Kemudian yang keenam ini walaupun belum menjadi aset tetap, dia dalam proses menjadi aset tetap. Jadi masuk di klasifikasi aset tetap ketika penyajian di neraca, yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Oke. Kemudian kita bahas yang kedua namanya pengakuan. Kapan diakui aset itu? Ya. Kapan diakui? Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Ya kan? Dan kriterianya adalah gini. Berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur dengan andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, diperoleh di bawah dimaksud untuk digunakan. Ini baru boleh kita akui sebagai aset tetap. Gitu ya. Nah, ini nanti kita bicara terkait dengan pengakuan ini ada beberapa hal nih. Ya. Yang pertama, terkait dengan pengakuan ini, kita kalau di pemerintahan ya, coba saya buka Bultek ya. Bultek terkait dengan aset tetap ya. Sama penyusutan. Ini saya buka. Ya, di sini terkait dengan aset tetap, coba perhatikan di sini. Saya mau menyampaikan misalkan ini bagus sekali nih ya. Nanti teman-teman, ini sudah saya buatkan bookmark tetapi baru sebagian ya. Bisa diunduh di site saya ya. Nah, ini diberikan contoh loh ya. Jadi ada definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan ya 5 atribut itu, kemudian ada contoh kasus. Dan di setiap jenis aset. Ini menurut saya bagus sekali gitu. Ya, bagus sekali. Ya, nanti bisa diresum ya atau dirangkum ya. Di slide saya masih belum lengkap ya, nanti teman-teman bisa melihat di sini. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan pengakuan di sini ya. Ada satu tambahan ya di sini. Sebentar, di mana? Saya stabilo seingat saya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Pengakuan aset tetap berupa peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jadi ini saya highlight ini. Nilai satuan minimum. Satuan ya. Satuan, bukan grup. Jadi kalau misalkan kita membeli flash disk,
Flash disk itu aset tetap bukan. Kalau tidak ada ketentuan ini, flash disk pasti aset tetap karena masa manfaatnya lebih dari setahun. Tapi kalau ketika ada nilai satuan minimum, ya pemerintah itu menetapkan nilai satuan minimum untuk dikapitalisasi dalam rangka untuk manajemen aset sebenarnya. Ya, seperti misalkan flash disk, jam dinding. Jam dinding itu kalau misalkan kita melihat dari definisi aset tetap, jam dinding itu aset tetap gitu. Tapi kalau semua kita jadikan aset tetap, ya, maka bagaimana memanage aset tetap itu ya? Akan luar biasa gitu effortnya. Sehingga muncul satu kriteria lagi yang ini di pemerintahan. Jadi ditetapkan nilai satuan minimumnya. Jadi kalau misalkan jam dinding, flash disk, kalau di pemerintah pusat itu misalkan 500.000 gitu ya. Ya, atau 1 juta gitu. Di DKI itu berapa ya? 1 juta ya. Jadi kalau 1 juta beli aset senilai atau barang senilai 1 juta ke bawah ya, termasuk pajaknya, pokoknya maksimal 1 juta, maka itu masih dianggap atau dicatat atau diakui sebagai persediaan. Tapi kalau lebih gitu ya. Kalau lebih, nah ini ada kata-katanya. Jika biaya perolehan persatuan kurang dari nilai satuan minimum, maka dicatat sebagai beban operasional. Ini yang mau saya sampaikan. Gitu. Beban operasional itu ya persediaan, bisa kan? Gitu. Ya, atau beban persediaan. Kan gitu ya. Ini beban operasional itu istilah umum. Ya kan? Seperti itu. Jadi harus memperhatikan nilai satuan minimum gitu. Ya. Nilai satuan minimum berapa? Kalau melebihi, maka dia termasuk aset tetap berupa peralatan dan mesin. Jadi kalau flash disk, kita beli flash disk, nilainya misalkan nilai satuan minimumnya 1 juta. Kita beli satu flash disk harganya 1.150.000. Ya, maka itu merupakan aset tetap. Kalau menghilangkan maka TGR dong ya. Karena menghilangkan aset negara tuh. Seperti itu ya. Tapi ada juga flash disk yang harganya 300.000, maka dia beban operasional, persediaan itu. Ya, persediaan itu boleh diserahkan ke masyarakat. Itu bukan aset tetap, ya, bukan aset tetap. Seperti itu ya. Seperti itu. Ini terkait dengan minimum kapitalisasi. Tapi dikecualikan ya. Misalkan kayak tanah nih. Tanah nih. Ini coba perhatikan di sini. Ini ada yang saya kuning-kuningin, nanti ada bagusnya kalian baca. Untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya, seluruhnya dikapitalisasi. Artinya apa? Ini dikecualikan dari kapitalisasi. Jadi walaupun cuma beli 1 meter persegi, itu tetap dicatat sebagai tanah, bukan beban operasional. Oke, paham ya? Kemudian yang dikecualikan apa lagi? Jalan irigasi dan jaringan. Ini juga dikecualikan. Ini mohon teman-teman untuk membaca ya. Ini ada nih, dikecualikan. Di mana? Ada di sini. Ya, dikecualikan. Ya, nanti dibaca sendiri ya. Ada ini. Ya, terus kemudian juga aset tetap lainnya, misalkan contoh koleksi perpustakaan, ya, barang bercorak kesenian ini juga dikecualikan dari nilai satuan minimum. Artinya dia diakui sebagai aset tetap, berapapun nilainya. Jadi buku itu aset tetap. Ya, koleksi buku perpustakaan ya atau buku itu aset tetap. Oke, seperti itu. Kita bicara terkait dengan aset tetap, ini terkait dengan pengakuan. Berikutnya kita bicara terkait dengan pengukuran. Ya, dinilai sebesar apa? Harga perolehan. Tadi sudah saya sampaikan. Harga perolehan atau biaya perolehan atau cost. Ya, COST ya, cost gitu. Nah, apabila tidak memungkinkan, maka menggunakan nilai wajar. Kayak tadi loh, misalkan kita mendapat donasi, ya, donasi tapi kita tidak tahu cost-nya berapa, ya sudah fair value. Gitu. Ya, seperti itu. Ini terkait dengan pengukuran ini ya teman-teman ya. Nah, biaya perolehannya itu berapa saja sih sebenarnya? Nah, ini saya ambil dari apa? Kalian bisa lihat di di mana? Di PP 71 ya. Di Bultek maksud saya. Di Bultek yang tadi. Itu di masing-masing itu ada namanya harga perolehan ya. Sini. Ini saya tunjukkan ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini misalkan. Harga perolehan tanah itu meliputi apa saja misalkan ya. Nanti bisa diresum ya.
biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan sertifikat, pematangan, ya pematangan misalkan tanahnya retak-retak gitu kan, dimatangkan ya. Kemudian pengukuran, penimbunan atau pengurukan, ya sampai dengan siap pakai. Termasuk coba perhatikan di sini, ya termasuk apa ini? Dalam rangka perolehan tanah tersebut ada honor panitia pengadaan. Ya kan pasti kalau kita beli aset tetap itu kan pengadaan ya. Honor panitia pengadaan, belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut asal wajar ya asal wajar maka itu dimasukkan di harga perolehan tanah. Begitupun dengan peralatan dan mesin, kan bisa lihat nih harga perolehannya apa saja. Ini sengaja ya saya tidak memperlihatkan yang tadi tabel yang saya buat tadi, biar nanti kalian termotivasi untuk membaca ini. Oh ternyata ada tuh di Bultec ya gitu. Biayanya antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya langsung lainnya dalam rangka siap untuk digunakan. Ya, termasuk honor panitia pengadaan, iya betul. Termasuk kalau ada mesin lama dipindah untuk menempatkan mesin baru, iya betul. Sampai dengan siap digunakan, ready for use. Ya, itu teman-teman ya. Jadi ini terkait dengan apa namanya harga perolehan dari aset tetap. Nanti yang lain tolong dibaca sendiri ya, seperti itu. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri ya, sampai dengan siap untuk digunakan. Udah intinya itu. Dan normal, gitu ya. Misalkan mesin misalkan atau apa ya? Ini aja deh, beli kendaraan dinas. Ya, beli kendaraan dinas itu bisa nggak sih kita ada biaya perjalanan dinas itu dibanding dulu? Misalkan kita mau beli apa misalkan? Kita mau beli Avanza, gitu ya. Kita studi banding dulu ke Jepang. Ya enggak lah. Biaya perjalanan dinas seperti itu menurut pendapat saya itu kurang wajar. Ya, kenapa? Karena kan hari gini kan kita tidak perlu biaya perjalanan dinas untuk beli Avanza. Kita tinggal angkat telepon kan? Ya, tinggal mau warna apa aja ada. Tinggal dianterin bisa. Kan seperti itu. Ya, jadi makanya saya menyampaikan ready for use semua biaya related cost itu dalam kurung normal. Contoh yang kedua, kita beli mesin. Mesin itu harus dicoba, uji coba pakai solar. Biaya beli solar untuk uji coba itu wajar dimasukkan di harga perolehan mesin. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Yang nggak wajar apa? Kalau misalkan kita salah mengoperasikan, rusak mesin itu, kemudian ongkos memperbaiki mesin itu tidak boleh dimasukkan di harga perolehan mesin karena itu tidak normal. Ya, tidak normal itu biaya itu untuk memperbaiki mesin yang rusak karena kesalahan kita gitu. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini clear ya. Ini clear. Nanti kalian baca lagi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, batas nilai satuan minimum yang dapat dikapitalisasi. Tadi sudah saya tunjukkan ya di Bultec-nya tadi ya terkait dengan aset tetap akrual. Ini saya contek dari sana. Ya. Saya copy paste dari sana. Ya. Nah, ini dikecualikan untuk apa? Tanah, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya berupa gitu. Koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar, ini semua masuk di aset tetap. Ya, tidak menggunakan nilai satuan minimum lagi gitu. Ya, tanah itu walaupun cuma 1 meter 2 meter dia masuk ke aset tetap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, clear, mudah-mudahan clear ya. 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 Tapi begini, ada di pemerintah pusat itu istilah namanya aset intracomptable dan extracomptable. Jadi walaupun aset tetap itu tidak memenuhi ya nilai satuan minimum, ada bagusnya juga kita catat, ya kita tetap catat gitu. Walaupun tidak kita sajikan di neraca sebagai aset tetap ya, dan ini bisa kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Jadi kita transparan ya, kita transparan dalam menyampaikan apa namanya aset tetap yang kita miliki ya, dan berapa nilai yang harus kita sajikan, gitu ya. Kemudian juga ada aset tetap tetapi dia tidak memenuhi batas nilai satuan minimum ya, tetap kita catat gitu. Ya, tetap kita manage ya.
Misalkan kipas angin, jam dinding, kan itu juga aset tetap ya, walaupun nilainya tidak ini, tapi tetap kita coba catat lah gitu ya, supaya kita bisa kita kelola istilahnya ya. Tapi secara akuntansi tidak kita sajikan sebagai aset tetap. Oke, kemudian kita bicara yang berikutnya. Kalau kita bicara aset tetap ya, itu kan siklusnya begini. Kita pertama bicara terkait dengan perolehan. Setelah kita peroleh, kita gunakan. Nah, ketika kita gunakan itu ada dua hal yang perlu kita ingat, bahwa ketika penggunaan itu pasti ada biaya yang kita keluarkan selama penggunaan. Yang kedua, kita melakukan penyusutan atas aset tetap yang kita miliki di akhir tahun ya. Artinya di akhir tahun kita susutkan. Atau setiap semester kalau kita mau buat laporan setiap semester. Nah, jadi kita mulai dari perolehan, kemudian ada ketika penggunaan, kemudian yang terakhir nanti kita bicara penghentian penggunaan. Bisa dijual, ditukar gitu ya, atau dimusnahkan gitu ya, atau disposal gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita masuk ke yang kedua, yaitu ketika penggunaan. Nah, ketika penggunaan itu pasti ada pengeluaran selama penggunaan. Nah, itu ada dua kita bisa kategorikan. Yang pertama ya, pengeluaran itu untuk menjaga aset itu, ya, aset itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, gitu ya. Yang kedua, kita ada pengeluaran yang sifatnya itu menambah efisiensi, umur ekonomis, volume, kapasitas produksi, gitu ya. Maka terhadap pengeluaran ini nanti dikapitalisasi, gitu. Ya, ini tentu kalian sudah sangat familiar, sangat paham ya. Ada namanya revenue expenditure dan capital expenditure. Ya, ini gambarnya belum saya tampilkan ya, seperti itu harusnya. Ya, jadi ada revenue expenditure itu dalam rangka menjaga normal. Contohnya apa? Kita punya kendaraan dinas, itu harus diservis, ganti oli. Itu namanya dalam rangka menjaga aset itu bisa digunakan sebagaimana mestinya, itu kata kuncinya. Itu masuk ke beban operasional, ya, beban barang dan jasa. Oke, tapi kalau kita keluar uang dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi, masa manfaat, maka kita catat sebagai debitnya adalah aset tetap yang bersangkutan. Oke, itu ya kata kuncinya itu. Kemudian selain pengeluaran selama penggunaan juga ada namanya penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan ini mungkin kita muncul pertanyaan, sama nggak ya Pak Andi ya dengan di komersial, metode penyusutannya dan cara perhitungannya. Nah, kita akan lihat ini ya. Jadi penyusutan itu ada 3 metode kalau di sini ya. Ya, penyusutan itu ada 3 metode. Yang pertama adalah straight line, yang kedua double declining, yang ketiga adalah unit of production method. Jadi ada 3 di PP 71. Semua aset tetap kita disusutkan kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Udah, itu aja. Ya. Nah, di PP 71 itu kita boleh menyusutkan dengan alternatif metode ini sesuai dengan sifat atau karakteristik dari aset tetap yang bersangkutan, kan? Ya enggak? Atau pola konsumsi, kan? Ya enggak? Seperti itu. Ya, selama masa manfaat. Ya, cuman memang nanti ketika kita bicara implementasi, ternyata yang dipilih oleh pusat sama yang tiga alternatif metode. Itulah kenapa di kampus kita ya kita mengajarkan gambar besar dulu. Ya, kita mengajarkan gambar besar dulu. Ya, kita mengajarkan gambar besar di PP 71-nya seperti apa gitu loh. Ya, apakah cuma garis lurus yang diperbolehkan gitu ya. Ya, nanti tinggal kita bicara implementasi. Ya, di implementasinya, oh ternyata supaya untuk alasan kemudahan hanya garis lurus, misalkan seperti itu. Ya. Oke, terus kemudian di metode penyusutan. Ini mungkin perlu saya buka bultek terkait dengan penyusutan ya. Bultek nomor 18 ya. Ini sudah saya berikan bookmark belum? Oh, belum ya. Di sini saya terkait dengan cara perhitungan gitu ya. Ini
kalian sudah sangat paham lah ini ya. Metode garis lurus ya, nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan masa manfaat. Gitu kan ya? Ini sudah sangat paham lah ya. Saldo menurun berganda 2 kali tarif garis lurus. Gitu kan? Ya. Kemudian unit produksi ya, nilai yang dapat disusutkan perkiraan total output, ini namanya tarif penyusutan. Gitu ya. Ini sangat mudah ini. Ya, nanti bisa dicoba. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa untuk menghitung nilai yang dapat disusutkan ya di pemerintahan itu ya. Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual ya, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tusi instansi pemerintah, maka nilai residu atau nilai sisa tidak diakui. Artinya nilai residunya nol asumsinya kalau di pemerintahan. Sehingga ketika nanti menghitung penyusutan teman-teman ya, itu tinggal cost dibagi dengan misalkan garis lurus ya, masa manfaat. Itu udah seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang persoalan yang kedua, teknik perhitungannya. Ya, ini saya coba sudah saya berikan sudah saya tandain dengan warna kuning seingat saya. Nah, ini. Ya, nanti kalian bisa melakukan perhitungan sendiri. Apakah beda cara menghitungnya dengan komersial? Iya, beda. Kalau di komersial itu kan hitungannya bulan ya. Kalau 15 ke bawah dianggap awal bulan, tanggal 15 ke atas itu dianggap akhir bulan, bulannya tidak dihitung. Nah, kalau di pemerintahan ada beberapa alternatif. Yang pertama hari penggunaan. Ya, misalkan dibeli 1 Oktober, 31 Desember itu ada 92 hari, berarti 92 hari. Ya. 92 hari penyusutannya. Kemudian bulan penggunaan. Bulan penggunaan itu mau dibeli tanggal 1, tanggal 30, bulan yang bersangkutan dihitung. Ya. Jadi misalkan dibeli 30 Oktober, Oktobernya dihitung. Oktober, November, Desember. Jadi tetap 3 bulan. Tetap digunakan 3 bulan. Oke? Kemudian semesteran atau tengah tahunan. Nah, untuk semesteran tengah tahunan ini dia dibelinya di mana? Di semester 1 atau semester 2? Kalau dibeli di semester 1, dimanapun bulannya, itu dianggap penyusutannya setahun. Kalau dibeli di semester 2, dimanapun pembeliannya, dianggap penyusutannya setengah tahun. Gitu ya. Ini jadi di pemerintahan itu ini ringan ya cara perhitungannya. Kalau tahunan lebih ini lagi ya. Jadi kalau metode perhitungannya tahunan, ya, yang penting dibeli di tahun itu. Gitu. Walaupun diperoleh dalam 1 atau 2 bulan, bahkan 2 hari di bulan Desember. Itu dianggap penyusutannya setahun. Ini namanya tahunan. Oke? Seperti itu ya. Ini yang menunjukkan terkait dengan cara untuk perhitungan penyusutan. Ini ya, ini saya copy paste ke sini. Ya, supaya kalian nanti bisa merefer ke full text yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang terakhir kita bicara jurnal. Ya, terkait dengan aset tetap ini bagaimana pencatatannya. Jadi ketika ini mohon maaf nih, ini SKPD ini harusnya hilang nih ya. Ini kan baru tapi sudah saya sesuaikan nih. Ya, menggunakan akun penyeimbang. SKPD-nya ini seperti masih kita bicara PP 71. Jadi ini abaikan aja ya kata-kata atau tulisan SKPD-nya. Jadi di sini aset tetap pada utang belanja modal ini ketika BAST ini. Ya, pada utang belanja modal ini pada saat BAST. Ya kan, seperti itu. Kemudian ketika sudah dibayar berarti utang pada kas. Ya, pada saat utang pada kas kan kasnya sudah keluar dan ini masuk belanja modal, maka judulnya jurnal realisasi anggarannya belanja modal akun penyeimbang. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi mudah sekali ya. Mudah sekali dan sudah pernah kita praktekkan ya. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan penyusutan. Terkait dengan penyusutan ya, terkait dengan penyusutan itu jurnalnya sama seperti komersial, cuman tadi ya, cara perhitungan atau teknik perhitungannya. Ya, yang umum dipakai adalah semesteran atau tahunan ya kalau di pemerintahan itu. Kalau membuat laporan semester ya berarti semesteran ya. Ya, semesteran lah ya, yang paling umum digunakan karena kan kita membuat laporan keuangannya tiap semester ya di pemerintah. Seperti itu ya teman-teman ya terkait dengan aset tetap. Kemudian kita coba bahas yang terakhir adalah aset lainnya. Ini saya contohkan adalah aset tak berwujud nih ya.
aset tak berwujud ya. Ini kita langsung bahas terkait dengan aset tak berwujud ya. Aset tak berwujud itu tidak mempunyai wujud fisik, jelas ya. Digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini kenapa saya bahas, memang di pemerintahan itu kan banyak membangun aplikasi atau kontrak untuk pengadaan aplikasi ya, itu merupakan aset tak berwujud. Ya, nanti kalian lebih detail lagi, kalian bisa baca di Bultek juga terkait dengan aset tak berwujud ya. Tadi, nah di sini ada Bultek aset tak berwujud, Bultek nomor 17. Nanti lebih detail nih, ada di sini semua. Ya, terkait dengan aset tak berwujud ya teman-teman ya. Nanti dibaca lebih detail di sini. Saya hanya highlight beberapa hal ya. Nah, jenis-jenisnya apa saja? Ini saya mencermati ada namanya software ya. Ya, di pemerintahan itu banyak software nih ya. Lisensi gitu ya. Itu aset tak berwujud. Ya. Pengakuan harus memenuhi definisi aset tak berwujud, terus sama kriteria pengakuan. Kriteria pengakuan ya probable future economic benefit kan. Ya, dan nilai perolehannya bisa diukur dengan andal. Udah gitu aja. Ya. Terus kemudian diukur sebesar berapa harga perolehan, gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ya, apakah aset itu dibangun sendiri atau kita kontrak pengadaan, gitu ya. Nanti ada yang kontrak pengadaan atau dibangun sendiri, gitu teman-teman. Ya. Terus kemudian kalau pada saat pengadaan atau pembeliannya ya nanti software di debit, kreditnya kas, misalkan begitu ya. Itu mudah lah ya kalau untuk terkait dengan akuntansi atau jurnalnya. Kemudian terkait dengan amortisasi nih, salah ketik. Amortisasi ya, itu ada garis lurus, saldo menurun dan unit produksi. Gitu ya, sama ya seperti aset tetap ya. Ya, penyesuaiannya ini, penyesuaiannya dapat dilakukan secara langsung dan mengurangi aset tetap. Kalau dulu kan ada paten ya, misalkan beban amortisasi paten pada paten gitu ya, sama ini. Boleh kreditnya software ya, atau akumulasi amortisasi aset tak berwujud bisa. Ya, jadi boleh nih dua-duanya langsung dikurangkan ke aset tak berwujud yang bersangkutan, atau boleh dengan akun kontrak akun namanya akumulasi amortisasi aset tak berwujud. Ya, seperti itu. Ini penyajiannya ya terkait dengan aset ya. Jadi sangat mudah sih menurut saya terkait dengan aset tetap ini sama aset tak berwujud ya. Nanti selebihnya nanti kalian bisa baca lebih detail di Bulteknya ya. Ini ada beberapa hal ya. Kalau dibangun sendiri seperti apa gitu ya. Diperoleh secara internal seperti apa gitu ya. Tapi intinya adalah kalau misalkan kita bisa menentukan berapa harga perolehannya, maka kita akui langsung sebagai aset tak berwujud ya. Walaupun itu dibangun sendiri ya. Tapi kalau dibangun sendiri kita nggak tahu kira-kira harga perolehannya berapa ya, itu tidak bisa kita masukkan sebagai aset tak berwujud. Itu ya, nanti ini dibaca sendiri saja. Ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti setelah ini kita akan lakukan diskusi atau tanya jawab dan mengerjakan soal latihan ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri untuk sesi pemaparan materi ini. Semoga bermanfaat.